Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Hamidah Ulfa dengan nomor NIM 2020610108. Yang kedua Robiah Devi Susiati dengan nomor NIM 2020610119. Dan yang ketiga Ayu Amalia Putri dengan nomor NIM 2020610130. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai tata tulis dalam ragam karya ilmiah. Yang pertama, pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah adalah laporan tertulis dan ditertibkan yang memaparkan hasil dari penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Selanjutnya, syarat tata tulis ragam karya ilmiah. Yang pertama, menggunakan bahasa tulis ilmiah, yaitu meliputi bahasa baku, logis, kuantitatif, tepat, denotatif, ringkas, dan runtut. Yang kedua, mengangkat fenomena yang terjadi dalam kehidupan. Yang ketiga, menggunakan cara pengkajian tertentu. Pengkajian atau pendekatan ilmiah terbagi menjadi dua. Yang pertama rasional, yaitu data diambil dari literatur. Yang kedua empiris, yaitu data diambil dari teknik survei, percobaan, dan partisipasi. Yang keempat, menyajikan tulisan dengan cara tertentu. Contohnya makalah, laporan penelitian, skripsi, dan lain-lain. Nama saya Robiah Devi Susiati dengan NIM 2020610119 akan melanjutkan presentasi. Cara penulisan karya ilmiah yang baik dan benar. Yang pertama ada judul. Untuk memberikan gambaran tentang isi tulisan yang disajikan. Apabila judul terlalu panjang, dapat dibagi menjadi dua. Bagian pertama menunjukkan pada pokok persoalan dan bagian kedua berupa anak judul yang menerangkan pokok persoalan. Yang kedua halaman judul. Pada halaman ini dituliskan judul penelitian dengan lengkap, sehingga pembaca dapat mengetahui garis besar isi laporannya. Beberapa yang harus dicantumkan antara lain, sifat dan jenis laporan, nama penyusun, nama lembaga, kota, dan tahun penyusun laporan. 3. Kata pengantar. Kata pengantar berisi gambaran umum pelaksanaan tugas dan hasil yang dicapai. Pada kata pengantar, diuraikan dengan singkat alasan dan tujuan penyusunan laporan penelitian, ucapan terima kasih kepada pembimbing dan pihak yang telah membantu pelaksanaan penelitian, tempat, tanggal, bulan, dan tahun penyusun laporan. Keempat, ada daftar isi untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang isi pokok laporan. Pada daftar isi dicantumkan dengan jelas urutan bab dan subbab serta seluruh lampiran-lampiran yang ada dengan nomor halaman masing-masing, dimulai dari kata pengantar sampai dengan lampiran. Yang kelima, halaman abstrak merupakan miniatur tulisan secara keseluruhan. Halaman ini berisi tujuan, metode, data, dan simpulan dari penelitian secara ringkas dan padat. Yang keenam, latar belakang meliputi fenomena atau informasi yang berhubungan dengan penelitian, ulasan tentang manfaat penelitian, hasil telaah pustaka yang relevan dengan penelitian, dan kedudukan penelitian dikaitkan dengan ilmu pengetahuan. Yang ketujuh, rumusan masalah. Rumusan masalah harus jelas, disarankan dalam bentuk kalimat tanya. Yang kedelapan, tujuan penelitian. Berisi tentang usaha pokok yang akan dilakukan, tujuan yang ingin dicapai, ungkapan tentang rencana hasil yang akan diperoleh, cara mencapai tujuan penelitian. Yang kesembilan, ruang lingkup, meliputi penjelasan istilah terutama yang terdapat pada judul dan juga terhadap istilah-istilah teknis dalam penelitian, pembatasan masalah.
penentuan tempat berpijak atau sudut pandang meninjau masalah, penjelasan singkat tentang penjabaran masalah, dan cara pemecahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Amelia Putri dengan NIM 202061010130. Di sini saya akan melanjutkan presentasi. Yang ke-10, anggapan dasar, hipotesis, teori, dalil. A. Anggapan dasar harus tepat dan sesuai dengan lapangan ilmu yang diteliti. B. Hipotesis dijabarkan dari anggapan dasar. C. Hipotesis disusun dalam bentuk pernyataan positif dan dapat berfungsi sebagai jawaban sementara terhadap masalah penelitian. D. Hipotesis harus jelas dan sekaligus menggambarkan arah penelitian. E. Alasan menggunakan teori atau pendekatan. F. Urgensi penggunaan dalil. Apakah semuanya dalil baru ataukah campuran dengan yang lama dari hasil penelitian orang lain. G. Kesejalanan antara anggapan dasar, hipotesis, teori, dalil dengan tujuan penelitian. H. Cara pembuktian hipotesis dikaitkan dengan desain penelitian atau pembuktian statistik atau bukan. Yang ke-11, cakupan sumber data. A. Kriteria penentuan dan jumlah sumber data atau data yang tepat bagi kebutuhan penelitian. B. Populasi dan sampel penelitian. C. Kriteria mutu data yang diolah. D. Keserasian data dengan tujuan penelitian serta cakupannya. 12. Cakupan pengumpulan data. A. Metode dan teknik yang tepat yang digunakan. B. Alasan penggunaannya. C. Kriteria dan alat pengumpulan data, instrumen yang tepat, sahih, dan terpercaya. D. Kemungkinan adanya pengaruh variabel lain sehingga mempengaruhi mutu data dan penafsirannya. Yang dibutuhkan diolah atau dianalisis. Yang ke-13, cakupan pengolahan data. 1. Cara menginventarisasi data. 2. Cara mengorganisasi dan menyeleksi data. 3. Cara mengkode atau menabulasi data. 4. Penggunaan teknik pengolahan dan analisis data atau bagi penelitian yang bersifat kuantitatif dapat menggunakan teknik statistik. 5. Tahap-tahap penelaah dan analisis data. Jadwal, deskripsi, analisis, dan penafsiran. 6. Konsistensi penerapan teori. 7. Ketepatan analisis dan penafsiran data. 8. Ketepatan pembuktian hipotesis atau jika ada. 9. Ketepatan menarik simpulan, saran, ataupun rekomendasi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya berharap presentasi yang saya berikan dapat bermanfaat bagi audiens. Jika saya merasa ada kekurangan dan kesalahan, saya minta maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.